Hai, kembali bersama Julia Hakim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini kembali general reading ya. Judulnya kali ini adalah yang sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan dirimu. Ya, kita lihat dulu ceritanya. Ceritanya atau mungkin bisa tertarik ke sini sosoknya. Silakan difokuskan untuk seseorang yang kalian ingin ketahui ya. Atau kalian sudah tahu ya orangnya, tapi pastikan cocok atau enggak ya. Karena sekali lagi ini adalah general reading, belum tentu resonate untuk semuanya ya. Oke. Energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik. Kita lihat dulu kisahnya ya. Oke. Di sini ada Ace of Pentacles. Saya mohon maaf sebelumnya, mungkin saya agak dredeg, tremor saya. Karena tiroid saya kayaknya tinggi ya. Saya sudah nggak minum obat udah bertahun-tahun, harusnya minum obat tapi nggak saya minum. Oke, di sini ada Seven of Pentacles tapi reverse ya. Langsung sekalian ya kita ambil dulu. Memang saya cara mengambilnya adalah dengan yang nunggu yang lompat atau yang jatuh, jumping card ya, maksimal 2. Kalau lebih daripada itu nggak saya pakai karena nanti rancu ya. Jadi saya nggak ambil langsung. Saya mohon maaf, mungkin itu yang membuat lama durasinya ya. Kemudian saya juga terima kasih ada masukan. Ada masukan kok nggak dibaca zodiaknya Bunda ya, elemennya. Sebenarnya kalau zodiak ya, jujur aja saya tidak mempelajari astrologi secara mendalam dan itu sulit ya. Itu ada mitologi Yunani kuno, ada juga dari Babilonia, banyak pandangan-pandangan yang dari ilmuwan ya, tapi ini sifatnya lebih banyak ilmu yang semu, bukan ilmu pasti ya, dan mengandalkan perbintangan aja ya. Jadi semua ada diukur sama mereka ya, diukur. Harus tahu derajatnya ya. Ini yang terbuka saya ambil ini ya. Derajat ya. Derajat lintang ya, itu juga. Kemudian kalau yang kalian tahu soal zodiak itu yang biasanya kalian tahu ya, itu adalah dari sun aja ya. Padahal nggak hanya dari sun ya. Ada sun, moon, rising, Venus ya. Kemudian ada house 1 sampai house 12 dan itu sangat ribet ya. Kalau saya hanya sekedar tahu, saya nggak berani untuk menyampaikan ya. Kalau saya jujur aja, saya hanya sekedar tahu ya. Contohnya seperti kalau energi sword itu angin ya, elemennya. Kalau cup itu air ya. Dimana kalau cup itu Cancer, zodiaknya Pisces, Scorpio. Kalau wands itu elemen api, Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian Pentacle itu tanah ya, bumi ya, Capricorn, Virgo, Taurus, seperti itu. Ya, kalau udara ya, Sword itu Gemini, Libra, Aquarius. Tapi saya nggak menitik beratkan di zodiak karena juga itu hanya energi ya. Lebih baik saya fokus ke ininya. Semakin lama durasinya, semakin banyak penjelasannya, tapi tidak kepada tujuan saya. Sebenarnya untuk afirmasi positif, lebih kepada pesan-pesan ya, pesan-pesan positifnya, bukan kepada hal yang lainnya ya. Jadi silakan disesuaikan sendiri. Nanti hari ini saya coba sebutkan ya, saya sebutkan energi dari zodiak apa dan elemennya apa. Oke. Di sini sekilas saya lihat ada Ace of Pentacles ya, Pentacle, Wands, Sword, Wands. Oke. Di sini ada Wands sama Pentacle aja. Cupnya nggak ada. Jadi Cancer, Pisces, Scorpio di kartu ini nggak ada ya. Jadi lebih banyak energi bumi ya. Energi bumi, kemudian energi api ya. Juga saya juga nggak akan menyebutkan planet-planetnya juga, nanti akan semakin lama dan kalian belum tentu ngerti juga ya. Saya juga ngertinya setengah-setengah. Ya, saya kalau setengah-setengah nggak mau menyampaikan. Oke, langsung aja ya. Di sini dia telah berbuat apa ya? Di sini dia itu, kalau saya bilang ya, secara finansial memang dia itu usahanya baru mulai mungkin ya, merintis ya. Bukan orang yang memang dalam posisi mungkin menjabat suatu posisi di suatu instansi atau apapun. Di sini merintis atau mungkin
Ya, bukan dalam posisi yang nyaman, belum posisi yang settle seperti itu ya. Di sini masih ada usaha-usaha yang harus dia apa ya, lakukan ya. Dia masih harus berjuang, tapi dengan semangat gitu. Di samping itu, mungkin kalian juga dalam segi finansial akhirnya kalian juga nggak bisa ini ya, nggak bisa terpenuhi seluruhnya karena di sini ada Ten of Pentacle ya, tapi terbalik, reverse. Di mana Ten of Pentacle itu sebenarnya terkait dengan hal-hal yang sifatnya kesuksesan finansial. Kalau dikaitkan dengan ini, berarti kan memang karena masih merintis ya, belum begitu bisa menikmati ya. Di sini juga ada energi-energi kalau memang kalian sudah berkeluarga, keluarganya nggak bahagia ya, nggak harmonis, kurang ini. Kalau memang bukan hubungan pernikahan, di sini hubungannya memang nggak harmonis, saya lihat. Kemudian memang mungkin kalian yang lebih banyak mengeluarkan uang, saya lihat. Kemudian di sini ada Seven of One, tapi terbalik. Di sini artinya ini energi-energi tindakan ya. Dimana tindakannya itu seharusnya seseorang ini kan mempertahankan rumah tangga, mempertahankan apa yang sudah diraih, apa yang namanya komitmen ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam satu hubungan, otomatis kan ada konsekuensinya, ada tantangannya, ada resikonya, ada yang harus diperjuangkan ya. Tapi di sini dia tidak mau berjuang, lebih kepada energi-energi lebih banyak nggak mau tahu ya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang ini menyia-nyiakan memang iya. Seharusnya kan dia menghargai seperti itu, menghargai satu hubungan, otomatis juga menghargai kalian. Di sini ada energi feminin, entah ini energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan. Di sini energinya itu sword tapi ya, energi udara, di mana memang terkait dengan cakra-cakra tenggorokan. Bagaimana berkomunikasi, kemudian lebih banyak mengandalkan kekuatan alam pikiran, ya. Kemudian memang di sini seseorang ini bisa kalian ya, mungkin ini kalian karena energinya berbeda sekali. Di sini bijak ya, artinya bijak itu rasional ya, rasional dan kemudian logis ya. Kemudian lebih banyak kepada kekuatan batin ya, rasional ya, punya banyak ilmu dan kemudian dalam berkomunikasi baik. Tapi di sini ada Five of One. Di sini banyak konflik ya, banyak konflik. Sekalipun ini adalah terbalik ya. Jadi sekalipun kalian itu seumpamanya ingin mengajak bicara gitu ya. Maunya ditanya baik-baik atau mungkin ditanya apapun ya. Di sini salah tanggap ya, salah tanggap akhirnya jadi seperti adu argumen ya, suasananya panas ya, sedikit mengabaikan. Kemudian akhirnya dia nggak menanggapi ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalian sudah berusaha untuk membuka komunikasi. Ini dia nggak menanggapi. Jawabannya pun juga seenaknya ya. Jadi tidak ada solusi, selalu seperti itu. Kemudian di sini ada Temperance tapi terbalik juga ya. Dimana Temperance ini mirip dengan bacaan saya sebelumnya, dimana orang ini tidak sederhana. Orangnya maunya lebih-lebih ya, maunya itu keren, maunya itu tampil, maunya itu eksis ya, tapi nggak modal. Bisa dibilang nggak modal karena di sini dia orang-orang yang nggak sabar ya, nggak sabar dan kemudian nggak imbang. Maunya itu keren aja, maunya itu seneng-seneng aja, tapi nggak mau sederhana ya, nggak mau sederhana, nggak bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Ya, seperti itu. Salah satu contohnya itu. Kemudian di sini ada Six of One tapi reverse juga. Di mana Six of One ini artinya dia ini bisa dibilang kalau dia itu
dia itu maunya ini loh, maunya dihargai, maunya itu kelihatan keren. Ya ini satu kaitan lah, maunya keren, kelihatan dipandang, ingin pengakuan publik. Nah, ini bisa juga kartu kalian. Kalau ini kartu kalian ya, di sini kalian itu tidak dihargai oleh dia ya. Tidak dihargai oleh dia, kemudian tidak diakui seperti itu karena di sini reverse ya. Kartunya terbalik ya. Memang di sini kalian disia-siakan ya, artinya tidak dianggap. Lebih banyak tidak dianggap, tidak diprioritaskan. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya ya. Oke, di sini rupanya salah satu yang lebih bekerja keras ya, lebih bekerja keras, dan kemudian di sini ada kartu justice, di mana kartu justice ini terkait dengan hal-hal yang gimana ya? Ingin menyeimbangkan ya, menyeimbangkan antara keyakinan dan tindakan. Jadi di sini kalian itu repot ya, mau nggak kerja ya nggak makan ya, atau nggak dapat apa-apa dari orang ini. Sementara hidup terus berjalan, sehingga kalian yang berusaha untuk menyeimbangkan. Begitu juga dengan keyakinan kalian, sambil jalan, sambil apa ya, sambil terus mencoba bertahan waktu itu ya. Entah sampai sekarang atau enggak ya. Di sini kalian mencoba untuk tetap bertahan dan menyeimbangkan diri dari kalian sendiri, dari keuangan. Kalian yang ngatur sendiri gimana supaya jalan gitu. Hidup terus berjalan karena seperti itu pola pikir kalian. Kalian karena Queen of Swords ini ya. Energinya banyak yang feminin, penyayang ya. Jadi ini energinya ya, energi kisahnya kalian. Kemudian kita lihat ya, penyesalan dia. Kita lihat dari kartu ini langsung. Apa yang mau dia sampaikan kepada kalian ya? Sebenarnya dia maunya apa ya? Kita lihat dulu ya. Maunya apa sih dia ya? Maunya apa sih kamu? Kok menyia-nyiakan? Maunya apa? Sebenarnya maunya itu apa sih ya? Kalau menyesal, di sini menyesal. Kita lihat juga penyesalannya ya. Nanti setelah kartu ini kita lihat penyesalannya. Setelah kartu ini kita lihat inisialnya. Oke. Emang keinginan dia itu apa sih sebenarnya? Kalau di sini sih jelas pinginnya sih seenaknya sendiri ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah mendukung channel saya. Oke. Kemudian yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang. Kalau suka dengan bacaan saya, jangan lupa di subscribe ya. Dukung saya ya, nggak ada ruginya kan untuk subscribe. Oke. Supaya berkah juga untuk kalian. Kalau memang nggak resonate, anggap aja ini untuk teman tidur ya, hiburan. Ambil yang positif-positif aja ya. Di sini ada kartu ring ya. Memang di sini ada banyak yang memang sudah apa ya, hubungannya itu bulat apa ya bahasa Indonesianya, berputar-putar di situ ya. Ini bisa jadi juga hubungan pernikahan memang. Kemudian di sini ada kartu keinginan untuk bergerak ya. Keinginan untuk bergerak artinya kalau bergeraknya sih kalau saya bilang nggak bergerak untuk pergi sebenarnya ya. Cuman di sini ada ularnya ya. Ada hal-hal yang sifatnya itu ular itu kan jelek ya. Energi-energi jelek, energi-energi yang ya begitulah melilit dan lain sebagainya di sini. Jadi dia untuk ke rumah tangganya ini ya. Itu jadinya nggak bisa lancar lah, nggak bisa langsung. Jadi ada aja halangannya ya. Ada yang menghalang-halangi kalau saya lihat karena ular ini energi ketiga, jadi di luar diri dia ya, di luar diri dia. Oke, kita lihat ya. Oke, ada yang terbuka. Di sini ada bunga, kartu bunga. Di sini bunga itu sebenarnya artinya adalah sebenarnya perasaan ya, perasaan yang sayang gitu. Kalau ditanya dia sayang, sebenarnya sayang. Dari sini kartunya love ya, cinta. Sebenarnya cinta, ingin memberikan banyak hal.
Jadi mungkin sebenarnya di sini itu dia lebih kepada nggak bisa memenuhi kebutuhan secara materi kalau saya lihat, lebih ke sana. Itu yang membuat dia itu seakan-akan kayak apa ya? Kayak nggak punya daya ya. Ini mungkin sosok-sosok maskulin ya, karena di sini kalian saya lihat feminin ya. Energi-energi orang-orang yang fokus kepada sudut pandangnya ya, tolak ukur. Tolak ukurnya itu semua dilihat dari materi. Kalau nggak punya materi kayak nggak punya gigi. Nah itu akhirnya itu mempengaruhi di dalam hubungan ya, di dalam hubungan. Oke, di sini sebenarnya nggak ada masalah sama perasaan cintanya loh. Perasaan cintanya, cuma dia ada penyesalan karena sering membuat tidak bisa membahagiakan kalian, sering menyia-nyiakan. Mungkin karena sumpeknya dia dalam hal pekerjaan, kalau saya lihat sering mengabaikan. Seperti itu kalau saya lihat, dan di sini dia sebenarnya secara jiwa itu kesepian, merasa sendiri secara jiwa. Tapi kenapa kalau merasa kesepian, tapi kalau diajak komunikasi kok menghindar ya? Coba mungkin di kartu berikutnya. Oke, dikasih, oh banyak ya, nggak saya ambil. Oke. Oh ya, untuk yang mau personal reading di saya, cek nomor WA saya untuk mendaftar ya. Kemudian semuanya berbayar ya sayang, dan silakan daftar di WA saya, ada di deskripsi video ini ya, video YouTube. Silakan chat, nanti saya kirimkan rulesnya, tata caranya ya. Oke, di sini pasangan. Bisa juga ini kabar berita. Dia kesepian walaupun punya pasangan. Nah, oke. Di sini memang terkadang saya lihat pasangannya ini agak suka ngambek ya, agak suka judes seperti itu ya. Mungkin karena ya itu nggak terpenuhi ya secara materi, sementara dia sudah pusing duluan. Selain itu dia memang juga bukan orang yang bisa sederhana sih gitu, nggak bisa sederhana, jadi nggak bisa ngatur uang. Akhirnya ini juga ngomel seperti itu. Jadi pastikan kalian berada di kisah ini ya. Kalau tidak berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke, di sini ada stok ya. Oh ini stuck. Jadi ini ada kartu-kartu hubungannya ya begini-gini terus ya. Kalau dia menyesal telah menyia-nyiakan kalian, iya karena apa? Nggak bisa mencukupi ya dari segi materi. Jadi jangan dipikir ini ular ini jangan dipikir kemudian orang ketiga loh ya. Ini bisa jadi memang hal di luar dia, termasuk fokus ke pekerjaan seperti itu, sehingga kurang memperhatikan ini. Kalau cintanya cinta kok ya, jangan khawatir. Cuman berarti orang ini baik ya, baik dalam artian masih mencintai walaupun tidak tahu caranya untuk mengungkapkan bentuk-bentuk perwujudan rasa cinta itu. Nggak semua orang bisa menunjukkan dengan lisan, dengan tindakan. Kadang-kadang dipendam sendiri atau dipikir sendiri ya. Nggak semua orang bisa mengungkapkan ya. Jadi untuk kalian yang berada di dalam situasi dan kondisi ini, saya harapkan kalian juga bijak-bijak ya. Bijak-bijak artinya kalau memang ini kalian nggak mau nerima ya apa bacaan saya, oh saya nggak mau bunda, dia memang gini. It's okay, semua itu pilihan. Dan apa yang kita pilih itu kembali ke diri kita kok. Yang tanggung jawab juga diri kita. Konsekuensinya diri kita sendiri juga yang nanggung. Saya hanya memberikan mungkin ini bisa jadi satu pilihan ya, wacana lah, membuka wacana ya, untuk memberikan satu pencerahan sedikit banyak, mungkin bisa membuat ada energi positif yang bisa masuk, itu aja ya. Kemudian kita lihat ya inisialnya dulu. Inisial seseorang ini hanya untuk memperkuat saja ya, memperkuat saja. Tapi bacaan saya tidak didasarkan oleh inisial, tapi lebih didasarkan kepada bacaan ya, bacaan ini, kartu-kartu ini. Kita lihat. Oke, kurang? Terlalu banyak kah? Enggak ya. Sisa segini? Enggak apa-apa ya. Oke. Di sini bisa inisial kali ya. Inisial dia. Inisial nama depan, nama belakang, nama tengah, nama julukan, ya, nama panggilan, nama kesayangan, atau nama kalau sebel kan kadang-kadang keluar namanya siapa gitu, seumpamanya namanya Jeffrey, kita panggil Dargombes gitu ya, atau apa ini O ya, ada L, C, kemudian P, kemudian N,
ada Q, C akhir, T, W, oke, hijaunya saya taruh pinggir-pinggir H, dan di sini G. Oke, inilah inisialnya. Kemudian kita mau lihat lanjut ya, 3 kartu lagi. 3, satu deck, saya ambil 3 aja ya. 3 atau 5, 5 ya. Apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya? Ini kayaknya memang orang-orang yang memang nggak bisa, apa ya, mungkin ada perbedaan dengan kalian. Orang-orang yang nggak bisa menyampaikan ya. Terus dengan sumpeknya dia, bisanya cuman emosi doang ya. Duh kececeran rek ya apa iki. Oke. Bisanya cuman uring-uringan. Sementara kalian juga uring-uringan aja nggak ada duitnya. Semakin hamba masalah ya. Sabar ya. Rezeki itu bukan dari bagaimana kita kerasnya bekerja atau berusaha ya, tapi dari rahmatnya. Maka dari itu harus banyak doa, minta rahmatnya. Sedikit banyak asal barokah sayang ya. Bener loh itu, bener. Saya merasakan juga. Kalau memang belum pada tahap seperti itu, apa salahnya ya? Untuk kita bisa sampai ke titik yang seperti itu, titik ideal ya. Saya pun nggak bisa sampai titik ideal, cuman nggak ada salahnya untuk menjadi lebih baik kan. Oke, yang dia mau katakan di sini ada 2 ya. I bury myself in work to forget you ya. Jadi mungkin karena kalian sering ngajak bertengkar kemudian dia mengabaikan ya. Di sini saya menyibukkan diri saya untuk melupakan kamu. Artinya bukan melupakan karena di sini kartunya cinta ya. Bukan ke melupakan yang seperti apa, tapi nggak mau bertengkar seperti itu. Dia menghindar dan lebih mikirin kerjaan aja. I know I miss up everything. Oke. Di sini dia tahu, sadar, dia menyesal bahwa semua ini adalah berawal dari kesalahan saya. Saya yang membuat kacau hubungan ya. Dari apa? Dari itu ekonomi mungkin ya. Sebelumnya mungkin ada masalah apa yang saya nggak tahu ya. Di sini nggak terbaca ya. Yang jelas masalah finansial. Kemudian di sini I left when I saw you with someone. Oke, mungkin di sini pertengkaran kalian ya didasari dari ada hal yang kecurigaan satu sama lain ya. Saling tuduh menuduh ya. Mungkin ada seperti itu. Dia mau menyampaikan cuman dia pendam mungkin. Atau memang sudah disampaikan dan dia nggak mau rame seperti itu. Atau kalian yang malah ngajak rame, atau kalian yang nggak mau rame karena tahu dia dengan orang lain. Oke. Di sini ada berapa? Oh, kakean rek. Sebentar, kebanyakan. Oke. Kok ake temen sih? Ini banyak ini karena kalian ojo kesusu rek, santai rek. Jangan kesusu. Kesusu itu apa ya? Bukan ke dada ya. Kesusu itu tergesa-gesa. Saya kadang-kadang lupa sama bahasa Indonesia itu loh, mesti lupa. Istilahnya lupa. I know that I crossed the line with you. Oke. Saya tahu bahwa saya cross the line itu menyimpang ya, mungkin banyak kesalahan ya, mungkin menyimpang, mungkin ada juga yang memang aneh-aneh di belakang kalian gitu loh. Dan itu ketahuan, ini kayaknya cerita-cerita ketahuan gitulah. Ketahuan gitulah. Aneh-aneh di belakang ya. Ada cerita seperti itu. It was my fault but I blamed you. Kan? Jadi di sini dia tahu sebenarnya dia itu salah, tapi saya justru menyalahkan kamu, menuduh-nuduh kamu. Jadi di sini ada cerita-cerita nakal-nakal di luar ini, di luar hubungan, tapi satu sama lain saling menyalah-nyalahkan gitu. Padahal ini seseorang ini juga mau bilang bahwa sebenarnya aku ya salah sebenarnya, tapi nggak mau ngakuin gitu. I want to be more than friend ya. Jadi kalau memang ini rumah tangga ya, jelas more than friend ya, lebih daripada teman. Ya, jadi dia maunya itu lebih daripada teman, itu maksudnya yang kita hubungannya itu yang baik-baik aja. Kalau memang ini bukan pasangan rumah tangga, kalau ini hanya teman ya, atau mungkin
kalian sudah pernah jeda kemudian memutuskan untuk nggak saling bersama lagi di sini, kita silaturahmi aja, kita tetap baik. Dia nggak mau, maunya lebih daripada teman. Kemudian di sini my life is not as together as it seems. Ya, sebenarnya di sini ini ada kerpeannya. Oke, hidupku tidak seindah tampaknya. Supaya saya nggak keliru, walaupun ngerti nanti keliru-keliru, waduh salah kabeh ya. Saya nggak mau juga sok tahu soal bahasa Inggris keminggris gitu ya. Dasarnya memang nggak begitu bisa ya, tapi saya berusaha. Makanya ada tulisannya di belakang. Hidup saya ini tidak seindah tampaknya. Jadi mungkin kalian menganggap dia, oh kamu kalau seneng-seneng nggak sama aku, kamu itu nggak mau ngirit, nggak mau sederhana. Sebenarnya enggak, mungkin itu juga bagian dari tuntutan pekerjaan atau apapun yang mungkin kalian dijelaskan pun nggak akan pernah mengerti atau apalah. Karena di sini memang ada miskomunikasi. Karena kalau diajak komunikasi, yang satu sudah hot duluan, sudah garang duluan, yang satunya mengabaikan, akhirnya nggak pernah ketemu. Jadi seperti itu ya ceritanya. Jadi inilah dia menyesal ya kalau cintanya cinta ya. Maunya apa? Maunya ya itu tadi ya. Maunya terus, mau bertumbuh, tolong didukung dan sebagainya. Yang jelas kalau kalian merasa disia-siakan ya, tidak dianggap atau tidak tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan penghargaan. Sebenarnya penghargaan nggak butuh dari orang lain lah. Yang penting kita itu sudah mengusahakan secara optimal untuk sesuatu yang positif yang sudah jadi kewajibannya ya. Kita sudah nggak perlu lagi, berarti gugur kewajiban ya. Nanti pahalanya dari Tuhan ya, langsung dari alam semesta, nggak usah berharap sama orang lain. Saya kira itu aja. Sampai ketemu lagi dengan saya Julia Kim Tarot di video-video saya yang lainnya ya. Kalau memang ini nggak cocok bisa ditonton video saya yang lainnya, mungkin akan lebih resonate. Oke ya, terima kasih. Saya tunggu subscribe-nya. Bye-bye.